Bali, the last paradise in the world. Tentu bagi kalian semua sudah tidak asing mendengar hal tersebut, bukan? Iya, sebagai salah satu pulau terindah di dunia, Bali menjelma menjadi destinasi wisata idaman bagi para turis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya untuk mempertahankan eksistensi tersebut, banyak hal yang diperlukan oleh Pulau Bali ini. Salah satunya ketersediaan air baku. For your information, air baku merupakan air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Selain itu, air baku juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor lainnya, yaitu pariwisata. Dengan kata lain, ketersediaan air sangat mempengaruhi perekonomian di Bali. Dengan luas wilayah sebesar 5.700 km persegi yang dihuni sekitar 4,3 juta penduduk, di mana jumlah penduduk ini akan terus meningkat. Lalu ditambah kunjungan wisatawan domestik dan asing yang datang ke Pulau Dewata dalam rangka kunjungan wisata. Maka kebutuhan air baku untuk pemenuhan kebutuhan sehari pun juga meningkat. Tapi sayang, sumber daya air di Pulau Bali terbatas dan perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah pusat pun bergerak cepat dengan melakukan observasi dan penelitian untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya, pemerintah pusat pun menemukan solusi yang ekonomis dan berkelanjutan, berupa pembangunan bendungan di kawasan perbatasan 3 kabupaten yang dinamai Bendungan Sidan. Saya Mita Andriani dari bidang PPA 1 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali akan membahas lebih lanjut mengenai pembangunan Bendungan Sidan dalam The Story of APBN episode kelima. Bendungan Sidan merupakan salah satu dari 65 bendungan pada Proyek Strategis Nasional atau PSN yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Untuk tahun 2021, alokasi pagu pembangunan Bendungan Sidan sebesar 808,6 miliar. Wow, itu uang 50.000 ada berapa lembar ya? Pasti banyak banget. Teman-teman juga harus tahu, pembangunan Bendungan Sidan berada di 3 perbatasan kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, dengan luas wilayah sebesar 81,81 hektar. Dengan area yang sangat luas tersebut, diharapkan setelah Bendungan Sidan beroperasi penuh, dapat menampung air berkapasitas 3,82 juta meter kubik, dan menjadi sumber air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan pariwisata. Spesial untuk Semoton Kanwil DJPB Provinsi Bali, saya dan tim Kanwil DJPB Bali secara eksklusif mengunjungi secara langsung ke lokasi proyek pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan yang berlokasi di Desa Blok Sidan, Kabupaten Badung. Halo Semoton DJPB Bali, apa kabar semuanya? Kita balik lagi dalam episode kelima The Story of APBN. Dan kali ini saya tidak sendiri lagi loh. Saya ditemani oleh rekan saya Mita. Ya, Mit, Ya. di episode yang kali ini kita berada di mana nih? Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu proyek strategis yang dibiayai oleh APBN, Mbak Sali. Wah, luar biasa ya. Dan episode kali ini tidak kalah serunya dengan episode-episode The Story of APBN yang sebelumnya. Semoton semua pasti tidak sabar lagi kan? Yuk, kita langsung ke lokasi. Ayo, jalan. Halo, selamat siang Bapak. Ya. Mit, sekarang kita udah ada di lokasi yang tadi udah disebutkan. Nah, jadi di belakang
kita ini, Semeton DJPW Bali bisa langsung melihat ini adalah salah satu proyek pembangunan strategis yang dibiayai oleh APBN. Apa nih namanya, Mim? Nah, proyek strategis yang dibiayai oleh APBN ini bernama Bendungan Sidan yang berlokasi di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Nah, Semeton DJPW Bali semua bisa melihat di belakang kita ini pembangunannya sementara berlangsung, ya, dan luas sekali pembangunannya, ya. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu. Nah, sekarang sudah hadir bersama kami Bapak Idewa Gede Widya. Ya, Bapak Dewa Gede Widya ini sebagai Direksi Teknis Pembangunan Bendungan Teknis ini, ya. Baik. Selamat siang Pak Dewa. Ya. Ya. Bisa langsung kita tanya-tanya Boleh, sebentar boleh. terkait dengan pembangunan Bendungan Sidan ini, ya. Baik. Nah, pembangunan Sidan ini Pak Dewa merupakan salah satu dari 65 bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Nah, boleh diceritakan sedikit mengenai Bendungan Sidan ini? Mungkin latar belakang dibangunnya Bendungan Sidan ini dan kapan target penyelesaian pembangunan bendungan ini. Disilakan Pak Dewa. Terima kasih. Latar belakang dari pembendungan Sidan terkait dengan laju pertumbuhan penduduk terutama di Bali Selatan. Nah, tentunya akan mempengaruhi kebutuhan air baku. Salah satu solusinya yaitu kita membuat salah satu bendungan. Mudah-mudahan Bendungan Sidan ini bisa berdampak positif untuk ketersediaan air baku. Dan pembangunan bendungan ini dimulai dari tahun 2018 dan akan diselesaikan tahun 2023. 2023 ya Pak. Izin Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan kan ini dibangun tadi seperti yang Mbak Sally bilang bahwa itu sampai melibatkan 3 kabupaten. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa sih memilih 3 kabupaten ini? Nah, begini, kebetulan pembangunan Bendungan Sidan ini terletak di 3 kabupaten karena itu dari hasil investigasi budgetan perencanaan. Karena membangun bendungan itu dilihat dari topografinya dan material setempat apa yang bisa digunakan. Jadi memang sudah pas lah dipilih 3 kabupaten ini, ya Pak, ya. Baik. Proses pembangunannya sendiri sampai dengan saat ini nih sudah sampai tahapan mana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya. Sementara untuk pelaksanaan di lapangan kita mengusahakan untuk mempercepat river crosser. River crosser itu adalah pengalian sungai masuk ke terowongan. Dan untuk progres fisiknya kita sudah mencapai 92 dari rencana dan realisasinya 91. Progresnya sampai saat ini ya masih lancar ya Pak, ya? Bisa. Pembangunan sendiri Pak, apakah sempat mengalami kendala, mungkin seperti kendala dengan masyarakat atau mungkin selama proses pembangunan itu mungkin bisa dijelaskan? Mungkin kita bicara ke awal proyek itu ada sedikit kendala mengenai pembebasan lahan, tapi tidak sih begitu terlalu istilahnya tidak terlalu urgent itu. Kita bisa tangani, kebetulan kita cepat bisa menyelesaikan karena dan sampai sekarang semuanya sudah terbayar. Bapak sendiri kan sebagai direksi pembangunan, ya, direksi teknis terkait pembangunan ini. Kira-kira sampai nanti dengan akhir tahun 2021, apa harapan Bapak yang diinginkan gitu Pak terkait dengan jika Bendungan Sidan ini sudah mulai beroperasi gitu Pak? Harapan kami sih semoga bendungan ini bisa memberikan manfaat terutama air baku untuk kebutuhan sahabat kita tersebut di atas. Dan selain itu harapan kami ke depan semoga Bendungan Sidan ini menjadi pariwisata khususnya di Badung Utara.
Ya semoga harapan Bapak juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Bali. Ya, untuk Semoton DJPB Bali pasti berharap bendungan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya ya untuk seluruh masyarakat Bali. Nah, Semoton DJPB Bali dengan demikian berakhir sudah The Story of APBN episode kelima kali ini. Perbincangan singkat antara saya, Mita, dan Pak Dewo yang merupakan direksi teknis pelaksanaan pembangunan bendungan Sidan ini bisa memberikan informasi bagi Semoton semua yang ingin mengetahui terkait proyek-proyek strategis nasional yang dibiayai oleh APBN. Kami semua berharap semoga pembangunan bendungan Sidan ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi ya, masyarakat Bali khususnya. Manfaat yang terbaik bagi semua masyarakat ya. Jangan lupa saksikan terus The Story of APBN Kanwil DJPB Bali lewat apa, Mit? Lewat YouTube channel dari Kanwil DJPB Provinsi Bali. Jangan sampai kelewatan ya. Karena kami akan hadir lagi dengan The Story of APBN lainnya yang pasti tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Baik, Semoton DJPB Bali, sampai ketemu lagi. Terima kasih. See you. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode The Story of APBN selanjutnya. Thanks for watching.